Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Safiah dengan NIM 230507611 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai teori psikologi sastra. Poin pertama yaitu pengertian dan teori psikologi sastra. Jadi, teori psikologi sastra bersifat interdisipliner karena dibangun dari dua disiplin ilmu, yaitu psikologi atau ilmu jiwa dan sastra. Jika dilihat secara terpisah, antara psikologi dan sastra jelas sangat berbeda. Psikologi merujuk pada kajian ilmiah tentang berbagai aktivitas mental manusia yang dapat diamati secara nyata. Selanjutnya yaitu pencetus utama teori psikologi sastra adalah Sigmund Freud, yaitu seorang psikoanalisis asal Austria. Freud mengembangkan teori psikoanalisis yang kemudian diadopsi dan diterapkan dalam studi sastra untuk menganalisis karakter, motif, dan tema dalam karya sastra. Namun, pada pendapat lain menyebutkan bahwa psikologi sastra dirintis oleh kritikus dari barat yang bernama I.A. Richards. Di Indonesia sendiri, pertama kali masuknya teori psikologi sastra itu diperkenalkan oleh M.S. Hutahulung, Boen S. Ormajati, dan Made Mukada. Poin selanjutnya yaitu asumsi dasar kajian psikologi sastra. Yang pertama, ada karya sastra merupakan produk dari suatu keadaan kejiwaan dan pemikiran pengarang yang berada dalam situasi setengah sadar atau subconnection. Setelah mendapat bentuk yang jelas, kemudian dituangkan ke dalam bentuk tertentu secara sadar dalam bentuk penciptaan karya sastra. Yang kedua yaitu mutu sebuah sastra ditentukan oleh bentuk proses penciptaan dari tingkat yang pertama yang berada di alam bawah sadar kepada tingkat kedua yang berada dalam keadaan yang sadar. Yang ketiga yaitu di samping membahas proses penciptaan dan kedalaman segi perwatakan tokoh, perlu pula mendapat perhatian dan penelitian, yaitu aspek makna, pemikiran, dan falsafah yang terlihat di dalam karya sastra. Poin selanjutnya yaitu teknik kajian psikologi sastra. Ada beberapa teknik yang umum digunakan dalam kajian psikologi sastra, yaitu analisis karakter. Itu terdiri dari psikoanalisis, teori kepribadian, dan perkembangan karakter. Untuk yang kedua, analisis motif. Itu terdiri dari motif psikologis dan motif simbolisme. Yang ketiga yaitu analisis gaya bahasa, terdiri dari bahasa figuratif, nada, dan suasana. Poin selanjutnya yaitu metode penelitian dalam psikologi sastra. Melakukan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian psikologi sastra antara lain yaitu menggunakan metode kualitatif dengan memanfaatkan cara-cara penafsiran data alamiah yang ada. Untuk metode kedua yaitu metode kuantitatif. Itu terdiri dari survei dan analisis konten. Metode yang ketiga yaitu metode analisis isi yang terdiri dari dua, yaitu isi laten dan isi komunikasi. Yang selanjutnya yaitu metode formal.
metode ini mempertimbangkan bagaimana aspek-aspek baik formal, bentuk, dan unsur karya sastra tersebut bertujuan untuk mempelajari sastra secara ilmiah dan memberi perhatian-perhatian pada sifat penulisan yang bersifat artistik adalah definisi dari metode formal tersebut. Mungkin itu saja dari penyampaian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.